6 bulan berdoa supaya Ramadannya diterima, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya usianya sampai di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi nggak terlambat ya kalau saya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ruku'ana wa ruku'akum, dan semuanya semoga Allah terima saum kita, salat kita, ruku kita, sedekah kita, sujud kita, doa-doa kita Allah kabulkan insyaallah. Tidak terlambat kalau mungkin saya hari ini masih mengatakan ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Jawab atau Bu? Apa jawabnya? Allahu Akbar. Jawabannya apa? Sami-sami. Innal a'idin wal faizin itu sebetulnya sepotong. Aslinya kalimatnya adalah ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Minal a'id wal faiz. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Nah, lengkapnya tuh begini Bu artinya. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita minal a'id, dari golongan orang-orang yang a'id. Apa a'id teh? Minal a'idin wal faizin artinya apa? Meni kompak dah sa Indonesia eta teh nya minal aidin wal faizin teh, mohon maaf lahir dan batin eta teh gara-gara papikona titip puspa dah. Allah maghfirlah. Ada yang ini seusia sama saya yang tahu papiko? Tahu kan Ibu ya? Pokoknya kalau malam lebaran teh pasti tah nonton eta. Kalau acaranya udah selesai lagunya gimana? Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, gitu kan lagu itu. Jadi weta sa Indonesianya minal aidin wal faizin teh mohon maaf lahir dan batin. Padahal mah bukan ya. Jadi dino flyer, dino kotak lebaran, dino kartu segala macam tuh itu. Aid itu artinya kosong atau bersih. Nol artinya tuh. Kalau faiz itu arti asalnya adalah faiz itu menang. Kalau bahasa Sundanya mucekil. Ada orang Sunda nggak di sini? Naon coba mucekil. Mucekil itu apa ya? Berhasilnya tuh sukses besar gitu. Saya sering mencontohkan mucekil itu gini, kalau saya punya pohon duren, selalu yang saya contohkan duren karena duren kesukaan saya. Kalau saya punya pohon duren lalu saya panen, pas diturunin semuanya ada 100 biji, semua matang pohon, tidak ada yang kena ulet, tidak ada yang busuk, tidak ada yang bantet, semuanya pokoknya bagus. Nah, eta teh faiz, sukses besar, nggak ada sedikit pun ruginya, nggak ada sedikit pun yang ditolak amalnya sama Allah. Wih, cakep banget ya. Sholatnya diterima, saumnya diterima, tarawihnya diterima, sedekahnya diterima, dapat Lailatul Qadar. Pokoknya mah itu faiz, sukses besar lah pokoknya gitu. Itu doanya lengkapnya begitu, cuman orang Indonesia suka menyingkat-nyingkat. Biasa kan gini, jazakillah khair kasir. Orang Indonesia mah singkatnya apa? Jazakillah gitu. Jazakillah artinya apa? Semoga Allah balas ya gitu. Hak saya mau dibalas nak goreng patut. Kalau dibalasnya sama yang lebih jelek gimana?
Makanya dilanjutin jazakillah khair, kasir, wa ahsanal jaza gitu. Tapi karena orang Indonesia sudah common sense, sudah sama-sama faham TST lah gitunya. Lamun jazakillah teh artinya jazakillah khair kasir gitu ya. Jadi we kurang tadi aminkan kan gitu. Jazakillah amin gitu ya. Karena kita udah paham oh maksudnya tuh itu gitu. Sama seperti ini. Kalau kita baca minal a'idin wal faizin, dari orang-orang yang bersih dan orang-orang yang menang, naon atuh. Tapi kita udah common sense, walaupun kemarin-kemarin mah belum common sense ya dateng ngalalarti teh ya. Kemarin mah kan belum tahu ya aslinya tuh ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Udah mah enggak tahu terus jawabannya salah lagi. Kalau ada yang bilang minal a'idin wal faizin, jawabannya gimana? Sama-sama, saya juga mohon dimaafkan gitu ya. Padahal makan nggak nyambung ya. Yang nyambungnya gimana? Jawabannya amin. Yang panjang atau jawabannya? Astagfirullahaladzim. itu mah kayak gini. Namanya siapa? Wati. Nama panjangnya Wati gitu tuh kayak. Alhamdulillah ya Allah pagi-pagi udah ketawa enak. Barijang meni kompak. Amin. Yang panjang atuh. Amin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah. Padahal mahnya cucian di rumah numpuk, hutang can dibayar bisa ketawa. Bu, jawaban panjangnya itu bukan ibu mah jadi mengganggu konsentrasi saya. Jawabannya itu kullu amin wa antum bi khair. Itu panjangnya bukan amin. Semoga kebaikannya itu sepanjang tahun. Kebaikan yang mana? Itu kebaikan yang aidnya sepanjang tahun. Kosong dari dosanya sepanjang tahun. Faiznya, apa faiznya? Pahalanya, amal solehnya diterima semoga sepanjang tahun. Gitu. Kullu am wa antum bi khair. Bukan kullu amin ya, tapi am, ain. Ini spidolnya udah kehausan kayaknya. Aduh ibu-ibu. Kade Buya lain kali jangan begitu. Namanya siapa? Ida. Panjangnya Ida. Ya nggak apa-apa, lebih bagus mungkin. Neng. Mana enak seri pagi-pagi. Semoga sepanjang tahun wa antum dan kalian semua bi khair dalam keadaan baik. Jadi kita tidak ingin nol kita dari dosa, cuman pas habis Ramadan aja. Bulan Syawal dosa deui. Kita enggak mau faiznya kita diterimanya amal kita, banyaknya pahala kita hanya setelah Ramadan. Setelah Ramadan lewat Syawal, pahalanya ditolak lagi, sedikit lagi, nauzubillah. Maka jawabannya kullu am wa antum bi khair. Siapa yang baru tahu hari ini? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kemana aja Bu? Kenapa kita butuh doa orang lain sehingga kita meminta kepada orang lain untuk mendoakan kita agar kita menjadi orang yang aid, yang faiz sepanjang tahun? Karena itu perkara yang berat banget.
Betul gak? Itu udah nol tuh, pecah telur di hari pertama bulan Syawal. Begitu sholat Id di lapang, kita baju menit nyara rambung, kerudung kemana, baju kemana, menirit. Udah tuh nambahin lagi dosa. Baru juga faiz di bulan Ramadan, begitu ketemu teman pas halal bilang, kemana kemarin gak kelihatan itikaf, gak ikutan tadarus? Iya saya ada halangan gini. Saya mah alhamdulillah ada itikaf 10 hari full. Udah tuh hapus tuh ya. Batal gak faiznya? Batal udah. Berat mempertahankan aid, mempertahankan faiz di bulan setelah Ramadan. Berat banget. Makanya kita butuh doa orang lain. Jadi saya ulangi ya. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Amin insyaallah. Seberapa yakin kita bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kan persoalannya ya. Ramadannya mah udah berlalu 20 hari yang lalu. Tapi masalahnya apakah ada jaminan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya rada melo ya Pak. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, saya bertemu dengan 30 orang sahabat. Ini tabi'in. Tabi'in bertemu dengan 30 orang sahabat. Siapa tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Siapa sahabat? Sahabat Nabi itu orang yang beriman, yang hidup sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan Nabi. Sezaman tapi tidak bertemu bukan sahabat. Nah, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Dia katakan, saya bertemu dengan 30 orang sahabat dan saya pastikan semua sahabat itu punya rasa takut atas sifat nifak. Kenapa? Aduh, ini berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan tentang orang-orang munafik, tentang ayat-ayat orang munafik. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah itu tentang orang-orang kafir? Apakah itu tentang orang-orang ahli maksiat? Kata Rasul, bukan. Orang munafik itu, Allahumma shalli ala Muhammad, adalah orang yang menyatukan kebaikan amal soleh dengan rasa tenang. Saya pas dengar hadis itu rada ngadeg-deg Ibu. Orang munafik itu orang yang menyatukan kebaikan dengan rasa tenang. Rasa tenang apa? Alhamdulillah dah saya mah kamari teh udah hatam 5 kali. Satu hurufnya aja 10 kebaikan. Berarti lamun 5 kali hatam, udah banyak banget tuh kebaikan saya kayaknya. Nauzubillah. Saya iktikaf sesuai sunnah dah saya mah 10 hari. Ya sesuai sunnah tapi enggak sesuai Rasul. Karena Rasul itu iktikaf dari awal Ramadan sampai 10 hari pertama bulan Syawal. 10 hari pertama bulan Syawal. Saya baru baca di kitab Al-Mu'tabad. Kata saya, ya Allah Rabbi. Jadi hati-hati ya kalau bicara gini. Ibadah itu harus sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul. Hati-hati. Gak akan kuat. Tapi buat kita ibadah itu harus sesuai syariat. Rasul itikafnya dari hari pertama Ramadan sampai 10 hari pertama bulan Syawal. Yang disyariatkan buat kita yang mana? 10 hari terakhir doang. Bayangkan kalau kita harus itikaf sesuai yang dilakukan Rasul. Ngejengkang atuh. Kita hari 10 Syawal udah kemana tahu Ibu ya? Bunda udah datang. Saya sampai kaget itu pas baca penjelasan itu Bu. Jadi Rasul itu kalau bulan Syawal habis sholat Id beliau bergembira bersama keluarganya dengan tetangganya, para sahabatnya, balik lagi Bu ke masjid iktikaf lagi. Kenapa? Aduh, ini teh Rasul Bu ya.
memastikan bahwa frekuensi ibadahnya, frekuensi hatinya, frekuensi imannya enggak jeglek. Tahu jeglek? Ngagejlik menjek orang Sunda mah. Kan kalau malam terakhir 10 hari terakhir tuh kondisi iman kita teh wah gigi 5 gitu ya. Lagi i'tikaf hari terakhir tuh. Karena hari terakhir wah dikebut gitu amal soleh. Begitu hari Syawal, akhir Ramadan, semua bilang alhamdulillah kan. Tapi intonasi alhamdulillahnya beda-beda sesuai kadar keimanannya. Kita yang mana nih? Ada yang begini, alhamdulillah selesai juga 30 hari. Ada yang alhamdulillah ya Allah, Kau izinkan saya selesai sampai hari ke-30 hari terakhir, semoga Engkau terima ya Allah. Dah habis itu teh masak gulai bla 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 segala rupa gitu. Tapi ada yang alhamdulillahnya intonasi para sahabat. Gimana? Alhamdulillahnya mereka sambil menangis. Karena besok tidak ada lagi Lailatul Qadar. Besok tidak ada lagi satu huruf setara dengan ribuan kebaikan. Besok tidak ada lagi sholat wajib setara dengan 70 kali sholat wajib di bulan lain. Besok tidak ada lagi sholat sunnah yang setara dengan sholat wajib di bulan lain. Besok enggak ada lagi penghalang api neraka cuman dari seteguk air dan sebutir kurma. Menangis para sahabat di hari terakhir Ramadan sampai kata Rasul, mereka tuh berdengung seperti perkampungan lalat. Kenapa? Karena semua rumahnya penuh dengan sahabat yang menangis. Semua kita mengucapkan alhamdulillah, tapi kadar keimanan itu menentukan intonasi alhamdulillah itu seperti apa. Nah kalau di hari terakhir bulan Ramadan kita gigi 5, di hari Syawal hari pertama, godaannya udah dari sana sini Bu ya. Maka saya sering sekali mengatakan kepada jamaah di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kuda-kuda di malam pertama bulan Syawal. Taki-taki, jangan sampai kita tuh terlalu jeglek. Karena kebanyakannya tuh begini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Malam takbiran tuh kan kebanyakan orang riweuh. Nyiapin tek-tek bengek segala macam sampai tengah malam. Akhirnya baru tidur jam 12, jam 1, karena baru tidur jam 12, jam 1, itu bangun pas azan. Kadang-kadang pas qomat. Apa yang terlewat? Tahajud. Padahal kemarin bangun jam 3 bulan penuh, 30 hari penuh. Beres sholat subuh. Itu kupatnya dipotongin. Semurnya diangetin, gulainya diangetin. Plating bla 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 bla. Terlewat itu yang namanya zikir subuh, zikir pagi. Pulang sholat id kita pakepuk sama hidangan. Wah semua dicobain. Wah tamu banyak. Surut tiba-tiba zuhur. Apa yang kelewat? Duha. Habis zuhur, kita ke uak, kita ke paman, kita buka bibir. Terus muter sampai malam. Pas masuk kamar itu Quran belum bergeser bekas pulang i'tikaf. Ini mah pengalaman pribadi Bu, saya mah bukan lagi ngomongin Ibu, lagi ngomongin sendiri. Cuman kayaknya ada yang ngeidemin. Iya kan Bu, apalagi kalau lebarannya di rumah mertua. Wah udah tuh, gak bisa bikin jadwal sendiri, jadwalnya ngikutin jadwal mertua. Kenapa? Karena niat birrul walidain. Susah menjaga aid kita, faiz kita, boro-boro kullu am. Kullu syahr aja susah, sepanjang bulan Syawal aja susah. Maka kita butuh doa orang lain. Kalau kata para wali, yang merumuskan tradisi lebaran itu kan para wali ya, para wali songo. Kenapa di lebaran tuh ada kupat? Kupat itu katanya ngaku lepat. Kenapa kupat?
karena kupat itu artinya lakune papat. Ada orang Jawa di sini? Maaf ya kalau saya ngomong Jawanya enggak rada-rada sufi, Sunda pisan. Lakune papat di malam takbiran itu kata para wali, apa yang harus dilakukan? Pertama takbiran, kedua bayar zakat fitrah, ketiga sholat id, keempat bermaaf-maafan. Saya sampai takjub tuh baca sejarah sejarah lebaran para wali. Di Jawa itu katanya dulu tuh tidak ada budaya ketupat Bu, yang ada tuh budaya kayak lontong gitu ya, buras. Kemudian sama para wali diganti pakai janur, kemudian bentuknya kayak seperti yang sekarang kita lihat. Itu tuh inovasinya para imam. Kata saya, kenapa seperti itu ya, harus seperti itu. Ternyata janur itu ada singkatannya menurut mereka. Jalane nur, jalannya cahaya. Kenapa bentuknya saling silang? Kan kalau bikin kupat gitu ya, saling silang. Tanda katanya di bulan Syawal itu ba'da Ramadan itu kita harus menyatukan silaturahmi, memaaf-maafkan, makanya disebut lebaran. Lebaran itu di dalam buku yang saya baca asalnya tuh dari maksud lubaran. Apa Bu lubaran? Ya ngalubarkan, melepaskan. Artinya juga laburan. Laburan apa? Kalau zaman dulu di kampung saya, kalau mau ngecat rumah itu harus dilabur dulu pakai kapur putih, ya kan? Semua mau dicat apapun itu harus dilabur dulu. Diputihin dulu, lebaran itu dengan silaturahmi kita memutihkan semua kesalahan-kesalahan kita. Kalaupun dosa kita aid dari dosa kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, saum Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ngitung-ngitung mengharap pahala Allah, maka akan Allah ampuni dosa yang sebelumnya. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah ampuni, tapi dosa kepada manusia tidak dimaafkan, bisa aid gak? Gak bisa. Maka perlu kita saling memaafkan. Nah, yang di sini udah saling memaafkan? Nah. Kemarin saya di majelis mana ya, tapi nggak tega nyuruh berdirinya. Berdiri baris depan, ngadep ke belakang. Maaf lahir batin ya Bu, gitu. Nanti baris kedua ngadep ke belakang. Maaf lahir batin ya Bu, sambil diapalin wajahnya. Oh ini jamaah tazkiyah. Kalau nanti nggak ketemu di surga, kita cari. Gitu. Mau Bu? Ah, udahlah saling memaafkan aja. Karunya udah pada PW. Oh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita muhasabah hari ini apakah amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus muhasabah? Ciri orang beriman, kalau tadi ciri orang munafik itu menyatukan amal soleh dengan perasaan aman. Kalau ciri orang beriman menyatukan amal soleh dengan rasa takut. Takut tidak diterima. Umar ibnu Khattab yang kata Rasul, kamu nanti penjaga telaga Kausar ya di padang mahsyar. Barang siapa yang meminum air telaga Kausar satu teguk saja maka akan terhindar dari kepanasan dan kehausan di padang mahsyar selamanya. Berapa tahun? Nanti kita di padang mahsyar berdirinya 50.000 tahun. Tapi Umar tetap bertanya kepada Rasul, ya Rasul tapi saya minum enggak? Takut, padahal dibilang kamu yang jaganya Umar. Iya tapi saya minum enggak gitu. Ketika saya menjelaskan surat At-Tur ayat 17 sampai 26, ciri keluarga musyfiqin. Tahu? Masih ingat? Menitawadu ditanya teh. Takut riak Bu Sufi, saya mau jawab teh. Ciri keluarga yang nanti bisa kumpul bareng sekeluarga min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama orang tua kakek nenek buyutnya, bersama pasangannya, bersama anak cucu keturunannya.
Cirinya adalah ketika di dunia mereka mempunyai rasa takut. Rasa takut bukan hanya takut dalam melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah, tapi rasa takut kalau amal solehnya itu enggak diterima Allah. Jadi para sahabat yang tadi tabi'in saya bilang, saya bertemu kata tabi'in itu dengan 30 orang sahabat dan mereka semuanya mempunyai rasa takut pada kemunafikan. Pas ditanya emang 30 orang itu siapa aja? 30 orang dalam keterangan itu disebutkan termasuk para ummahatul mukminin, para istri Nabi. Kebayang gak istri Nabi gitu loh. Kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka punya rasa takut. Ini mungkin yang harus kita tumbuhkan. Kenapa harus rasa takut? Rasa takut itulah kemudian pertama kalau menurut saya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Di dalam surat At-Tur ayat 26 itu rasa takut itu akan jadi rem. Kalau kita sekarang menumbuhkan rasa takut pada Ramadan, takutnya yang kemarin tidak diterima. Kalau yang kemarin takut tidak diterima, kira-kira kita mau nyantai atau mau beramal lagi? Mau beramal lagi kan? Karena yang kemarin takut gak diterima. Yang kedua, itu akan ngerem kita dari bermaksiat kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, kepada azab hari akhir dan seterusnya, itu akan ngerem kita. Naudzubillah, takut ya siksaannya begini, takut siksaannya begitu dan seterusnya. Dan rasa takut itu akan ngegas kita untuk memperbanyak amal saleh. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Jadi keluarga ini cerita keluarga yang berkumpul di surga bareng-bareng. Mereka kasih bocoran kepada kita dan itu disampaikan oleh Allah. Siapa sih mereka tuh sampai bisa seperti itu, bisa kumpul bareng di surga dengan penuh kenikmatan. Kenikmatannya apa aja? Ibu baca dari ayat 17 sampai 26. Mereka mengatakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kenapa kami bisa seperti ini? Karena dulu di dunia kami berada dalam sebuah keluarga yang penuh dengan rasa takut. Umar ibn Khattab itu sering merayu Huzaifah. Huzaifah itu sahabat Rasulullah SAW yang dipercaya menyimpan amanah tentang daftar orang-orang munafik. Hanya Huzaifah. Setelah Rasul wafat, Umar ibn Khattab itu sering ngintilin Huzaifah kalau ada yang meninggal. Huzaifah, saya masuk dalam list enggak? Enggak akan dijawab sama Huzaifah. Caranya gimana Umar radhiyallahu an mengetahui orang-orang itu munafik? Lihat, kalau ada yang meninggal, Huzaifah nyolatin atau enggak? Cirinya itu. Setakut itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, khawatir dia termasuk orang-orang yang munafik. Karena munafik itu bahasannya ini ya Bu ya, kalau munafik di surat Al-Baqarah itu munafiknya akidah. Orang yang bertemu dengan orang beriman, saya beriman kok, bertemu dengan orang kafir, saya bersama engkau, kamu beriman, tambah cuman ngolok-ngolok doang gitu kan di surat Al-Baqarah ya. Munafik akhlak itu munafik yang idza hadza kadaba, kalau dia ngomong berbohong, kalau dikasih amanah khianat, kalau berjanji dia ingkar. Nah ini munafik dalam keyakinan beramal. Beramal lalu merasa alhamdulillah dah saya mah juga nanti ke surga dah. Saya sampai deg-degan Bu ngedengar hadis itu, ya Allah. Jangan sampai kita tuh punya perasaan aman dengan amal soleh kita karena ternyata itu ciri orang munafik. Tapi kan Bu Sufi kita juga nggak boleh terlalu takut sama Allah, betul. Saya ulang kembali ya, surat Fatir ayat 23, rasanya sudah saya bahas di sini, betul gak? Surat Fatir surat ke-35 ayat 29 ayat 30.
Innalladzina yatluna kitaballah, kata Allah, adalah orang-orang yang innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan orang yang ajak di dalam salatnya, enggak pernah galider itu apa? Goyah, enggak pernah mudah tergoda oleh kesulitan terus jadi enggak salat, enggak. Lalu orang-orang yang wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang tilawah, yang salat, yang infak. Lalu kata Allah, bagaimana mereka sikapnya? Yarjuna tijaratan. Mereka berharap bahwa mereka dengan amal itu tijaroh dengan Allah. Tijaroh itu apa? Bisnis. Bertransaksi dengan Allah, sholatnya, tilawahnya, sedekahnya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kata Allah, lan tabur. Kalau yang tadi rasa takut kita membuat kita semakin waspada, semakin hati-hati. Kalau ini kata Allah, selama amal kamu itu untukku, lan tabur, kamu tidak akan pernah. Lan itu berbeda dengan la, lam, lama. Kalau lan itu artinya tidak akan pernahnya tuh banget, itu tidak sama dengan la, tidak sama dengan lam, tidak sama dengan lama, ya tidak sama. Kalau lan itu tidak akan pernah segimanapun, kapanpun, siapapun, dimanapun, seberapapun gak akan pernah rugi. Selama perbuatan kita, amal kita tuh tijaroh kita dengan Allah. Tapi Bu Sufi, tilawah saya mada kemarin teh jelek atuh. Tilawah saya mah banyak yang salah kayaknya teh. Hatamnya mah iya 3 kali. Tetap gak akan rugi. Kenapa? Di ujung ayat Allah mengatakan, innahu, karena Allah ghafurun syakurun. Baiknya amal soleh kita tidak akan menjadi sebab otomatis Allah memberi pahala kalau Allah tidak liwafiyahum ujuruhum. Kata Allah, aku yang menyempurnakan pahala itu wa yazidahum min fadlih, dan aku yang akan menambahkan karunia-Nya. Jadi bukan karena tilawah kita yang keren, sholat kita yang khusyuk, sedekah kita yang banyak, bukan karena itu. Karena Allah Maha Ghafur, karena Allah Maha Syakur. Ya Allah, tilawah kita teh banyak yang salah, merennya Bu, bukan meren, pasti dah teman. Saya teh ceritana, udah dapat syahadah, sertifikat dari Syekh Hanofa Maulana, pemegang sanad Quran tertinggi di Indonesia. Saya sudah dapat sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat huruf hijaiyah. Itu hasil pelatihan 10 hari plus daurah reviewnya 3 hari. Lulusnya gitu doang. Tapi giliran saya talaki sama anak saya dapat syahadah Qur'annya dari Syekh Hanofa, dapat syahadah Imam Jazarinya dari Syekh Hanofa. Saya talaki di depan anak saya, Ibu itu zalnya terlalu tebal. Alah. Kenapa teh? Iya itu alladzi, bukan alladzi. Kenapa? Itu lidahnya jangan ditempelinnya, jangan banyak-banyak ke giginya, jadi suaranya tebal. Nah, ibu langsung ngegini-giniin lidahnya. Jadi lidah saya tuh jebrag Bu. Kalau zal itu harusnya sedikit ujung nempel di gigi seri di depan sini. Nah lidah saya tuh bulat. Jadi yang nempel di ujung giginya banyak. Jadi zal saya tuh tebel aja. Sampai sekarang. Untung Allah katakan innahu ghafurun. Allah teh Maha Pengampun. Sekiranya Allah tidak Maha Pengampun,
Kita banyak baca Al-Quran, jangan-jangan bukan malah dapat pahala, malah dapat banyak dosa. Kita baca syahada jadi sahada, harusnya bersaksi artinya jadi singa. Kita baca qul huwallah, harusnya qul, katakan huwa, dialah Allah ahad yang maha esa. Daletah Sunda teh hanya qul huwallahu ahad. Artinya apa? Makanlah itu Allah yang satu. Jauh banget kan Bu? Emang kita on control terus gitu tiap baca qaf? Saya udah lulus, ada salahnya. Kata anak saya, qafnya kurang masuk Ibu. Ya, kalau lagi rajin saya tuh tilawah di depan anak saya Bu. Anak saya belum pernah ngisi di sini ya. Nanti coba kapan-kapan diundang sini, suruh jelasin Al-Fatihah aja. Yang salahnya mana, yang benernya mana, harusnya gimana, huruf ini teh harusnya gimana. Nah dia udah dapat sertifikat. Alhamdulillah biiznillah, beliau sudah hafiz Quran lulusan Mesir. Beliau sudah mendapatkan syahadah itu. Boleh nanti kapan-kapan saya ajak sini. Allah tuh maha pengampun. Sejelek apapun bacaan Al-Quran kita kemarin di bulan Ramadan. Sejelek apapun zikir kita kemarin. Maksud kita Allahumma gfirli ya Allah. Tapi banyak kan yang bilang Allahumma gfirli junubi. Kan banyak. Semeleng apapun sholat kita kemarin di bulan Ramadan. Ada yang sholatnya sambil terpaksa karena pegel. Ada yang sambil gerundel imamnya panjang banget. Allah akan mengampuni kita. Sereceh apapun sedekah kita, sedekahnya 5.000, bajunya 500.000, sedekahnya 10.000, bajunya 10 juta, Allah ampuni. Dan bukan hanya itu, yang membuat hati kita dalam bermuhasabah tuh makin ingin memperbaiki diri itu karena Allah itu asyakur, kata Allah. Di ujung ayat 30 itu innahu ghafurun syakur. Saya kalau baca ayat ini tuh suka Allah tuh bukan hanya mengampuni kesalahan kita, tapi Allah tuh nerimain. Allah tuh bersyukur, Allah tuh berterima kasih kepada kita sesederhana apapun amal soleh kita. Bisa jadi saum kita tuh cuma dapat lapar sama haus. Bisa jadi bacaan Quran kita tuh lebih banyak salahnya daripada benernya. Bisa jadi sholat kita tuh banyak melengnya daripada husunya. Bisa jadi sedekah kita tuh receh banget. Tapi Allah tuh maha syakur. Allah tuh maha nerima, maha berterima kasih kepada kita. Kalau jadi hamba yang amalnya sederhana, ayat ini teh jadi apa ya kalau buat saya? Jadi obat gitu Bu ya. Jadi harapan gitu di dalam hati kita teh, ya Allah semoga Engkau terima dengan syakurmu. Semoga Engkau ampuni dengan ghafurmu. Karena Allah sudah ghafurun, Allah sudah syakur, maka sepatutnya kita menjadi hamba yang tahu diri. Jangan berpikir begini, ada Allah maha pengampun, baik we. Dosa yang gitu diampuni, kali yang ini juga diampuni. Kan enggak begitu. Coba saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau misalnya ibu main ke rumah Bunda Mirna, enggak sengaja mecahin guci misalnya gitu. Ada guci enggak Bun? Enggak ada. Oh iya. Mecahin guci, prang. Karena Bunda Mina pemaaf, oh iya gak apa-apa Bu, namanya juga benda, kata Rasulullah semua benda tuh ada ajalnya, ibu cuman perantara ajal aja, gak apa-apa. Kalau orang waras nih ya, besok main lagi, mana lagi ya kristal yang mau gue tendang, mau gitu. Kitanya gak berhati-hati, gak apa-apalah, orang kemarin Guci aja gak marah.
Kalau cuman kristal doang mah kali nggak marah, senggol aja. Waras gak kalau gitu? Sakit jiwa kan kalau begitu. Kalau yang waras gimana? Begitu masuk, hati-hati. Kenapa? Gak enak. Kan gitu. Kalau kita waras, dosa kemarin kita diampuni oleh Allah. Amin, insya Allah kita berhusnuzon dengan ghafurnya Allah. Kalau kita waras, kita nggak akan jadi orang yang sembrono. Biarin aja bermaksiat juga, karena Allah Maha Pengampun. Masuk nggak ilustrasi saya, Bu? Ini mah buat saya yang, ya kayak begitulah kurang lebih gitu, Bu. Kalau kita mau dibilang hamba yang tahu diri, hamba yang waras gitu, hamba yang cerdas, berarti kan harusnya kita lebih hati-hati untuk tidak bermaksiat. Walaupun tahu Allah itu Maha Pengampun. Sekarang misalnya gini, ibu nanti pergi umroh misalnya. Amin atau saya lagi saum loh. Kali dikabul ya. Pas pulang umroh keluar dari Masjidil Haram, ibu masuk Zam-Zam Tower. Wis ada butik bagus banget. Lalu ibu beli pasmina. Custom lagi. Baba ini bisa dibordir enggak custom? Bu Sufi, harganya mahal, puluhan juta. Datang ke saya enggak tahu. Itu tuh barang yang berharga. Maka saya enggak pakai tuh pasmina. Saya enggak pakai ngisi, enggak pakai ceramah, saya enggak pakai live TikTok, saya enggak pakai konten. Kira-kira itu disebut narimakeun teu? Narimakeun apa? Mensyukuri enggak? Padahal barangnya mahal. Berat kata Allah orang untuk bersyukur manusia, tapi lihat Allah. Allah mengatakan asyakur, aku tuh maha mensyukuri. Ibarat kata begini, kalau ibu sama cucu hari ibu dibikinin gambar, set. Saya pernah tuh dibikinin gambar sama cucu, gambarnya gini doang nih, set, 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 set. Jidah I love you katanya gitu. Kira-kira kalau ibu dapat gambar ini dari cucu, kita bilangnya apa? Kita akan tahu nggak gambar ini bagus apa jelek? Jelek kan? Masa saya dibilang cantik dengan gambar seperti ini? Jidah cantik, I love you katanya gitu. Kalau waras, saya bilang begini nggak? Ya Allah yang benar aja jidah kayak begitu apaan itu mah jelek banget goreng patut gak mau. Bakalan begitu gak? Kita akan bilang apa? Bagus banget ya Allah terima kasih Najidah senang banget terus ditempel di kamar kita. Kita makhluk lemah, zalim, dhaif, sepenyayang itu, sebersyukur itu kalau bilang terima kasih. Allah itu ketika menerima sujud kita yang enggak khusyuk, ketika menerima saum kita yang sederhana, ketika menerima tilawah kita yang banyak salah, menerima sedekah kita yang sederhana, Allah bilang makasih sama kita. Kalau dengan yang sederhana aja diterima oleh Allah, kira-kira bagaimana perasaan saya kalau dikasih gambar yang lebih bagus dari ini next, misalnya cucu saya bisa menggambar saya seperti Mona Lisa misalnya. Bakal lebih diterima enggak? Pasti bakal lebih diterima. Kan kita enggak begini, dah infak yang 1.000 perak juga diterima Allah insya Allah. Udahlah kagak usah 10.000, 500 aja. Coba mana yang waras? Kan kalau kita ini
Ya Allah, Bu Sufi dikasih pasmina aja dipakai, apalagi dikasih gamisnya ya, kan gitu kan? Nggak akan begini, Bu Sufi dikasih pasmina, dipakai ternyatanya besok mah dikasih kekesedwe atau enggak kan? Orang yang waras kan akan begitu kan, seneng begitu yang sederhana diterima. Harusnya kita nih sebagai orang, sebagai hamba yang tahu diri, bukan malah bilang, baik, udahlah abis Ramadan biasa lah, sholatnya biasa, saumnya biasa, sedekahnya biasa aja lah. Allah mah maha syakur. Kan kalau begitu berarti kita bukan jadi hamba yang tahu diri. Makanya kata Rasul di dalam sebuah hadis, fa'ilam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu masuk ajalah berbuat sesukamu, kata Allah. Enggak usah dibaik-baikin, enggak usah dimaksimalin beramal, udah sesukamu aja kata Rasul. Kalau enggak malu, ternyata cukup dengan rasa malu. Ya Allah, malu karena Engkau maha pemaaf, kita jadi makin berhati-hati berlaku dosa. Karena Engkau maha syakur, maha menerima amal yang sederhana pun, betapa ingin aku membahagiakanmu ya Allah dengan amal yang jauh lebih baik. Itu kalau kita normal, kalau kita waras, kalau dalam bahasa saya. Masya Allah. Allah Akbar. Takut amal kita tidak diterima harus. Tapi kita dengan rasa takut itu harus menjadi hamba yang tahu diri. Karena Allah maha pengampun, karena Allah maha syakur, maha menerima amal saleh kita insya Allah. Nah sekarang kita evaluasi. Kira-kira Ramadan kita tuh berhasil atau enggak? Gimana caranya? Kita lihat, kalau tadi kan sikap batin kita Bu ya, memahami Allah tuh maha ghafur, memahami Allah itu maha syakur, kita tuh harus jadi hamba yang tahu diri, harus jangan jadi orang munafik. Siapa orang munafik? Orang yang beramal kemudian dia merasa aman gitu kan tadi kata Rasul. Nah sekarang kita ikhtiar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan kesuksesan, kemenangan kepada kamu, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kalau kita mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, kemenangan, maka 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bertasbih. Kenapa kita harus bertasbih? Oh ini ya udah ini ya. Kenapa kita harus bertasbih? Apa bertasbih? Mensucikan Allah. Tahmid, memuji Allah. Yang terakhir adalah istighfar. Dalam beramal soleh kita harus mensucikan Allah, tidak boleh mencela Allah. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala celah, dari segala ketidaksempurnaan. Karena Allah terlepas dari semua itu. Jadi ketika misalnya kemarin, saya mah kemarin teh nggak bisa itikaf Bu Sufi. Habis Allah teh ngasih ujian saya, di rumah ada cucu, di rumah ada orang tua yang sakit, habis lutut saya ini, habis TBC saya, habis segala macam itu, dalam tanda kutip nyalahin Allah, gak boleh. Atau ini yang paling sering terjadi pada muslimah, ada rasa gerundel di dalam hati ketika haid. Ya Allah beres Ramadan teh saya mah harus qodho, mana 10 hari lagi. Gimana saya mau dapat Syawal, coba Bu Sufi, qodho aja 10 hari. Syawal 6 hari, habis itu haid lagi 10 hari. Seolah-olah nyalahin Allah, coba kalau saya enggak haid ya. Ada ibu-ibu yang udah berapa tahun enggak haid, wah bunga gitu ya, tiba-tiba Ramadan kemarin haid lagi. Saya mah sekarang jadi enggak boleh nyalahin Allah. Yang kedua, kalau ada yang baik,
kalau ada yang berhasil maka pujilah Allah, alhamdulillah kemarin bisa hatam Al-Quran 5 kali, 10 kali, ada? Udah dikasih penghargaan belum sama Bunda Mirna di pertemuan pertama? Cek. Di absen siapa yang 5 kali? Kan kalau mau nyontoh Rasul nih ya, kalau mau nyontoh Rasul, makanya sekali lagi saya bilang jangan sekali-kali mengatakan kita harus beramal soleh itu harus mencontoh Rasul. Ini jangan dipotong ya, awas jangan dipotong. Kalau plek ketiplek mencontoh Rasul kita nggak akan kuat. Yang betul tuh harus seperti yang disyariatkan Rasul. Nah gitu. Bagaimana Rasulullah SAW khatam di bulan Ramadan? Tiap 3 hari khatam. Tapi itu disyariatkan nggak? Enggak. Syariatnya cuma satu, perbanyak baca Al-Quran. Dah, titik. Per 3 hari khatam. Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, mentalakikan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril di babun Nabi. Ada yang pernah berkunjung ke babun Nabi di Masjidil Haram? Jadi kalau ibu dari pintu berapa tuh ya, dari WC 3 ke arah tanjakan ke arah sumur Zam-Zam, rumah Sayyidatina Aminah, baru naik tuh, baru naik sedikit, lihat ke bawah itu ada babun Nabi. Itulah tempat di mana Rasulullah SAW mentalakikan Al-Quran kepada malaikat Jibril setiap bulan Ramadan 3 hari khatam. Kalau ada keberhasilan gitu, jangan merasa gue gitu loh. Tapi pujilah Allah, alhamdulillah masih dikasih ingat. Alhamdulillah masih dikasih lutut yang sehat, punggung yang sehat. Wah, kalau udah kayak kita mapannya punya. Ini mah saya Bu kemarin wah ceritanya teh semangat gitu ya. Dikasih bangun sama Allah jam 12. Wah, semangat tilawah Al-Qur'an. Jangan bayangin saya gitu terus ya, kagak lah ini mah lagi soleh we. Duduk Bu sampai jam 3 itu besoknya nggak bisa ruku. Kalau nggak dibikin gitu sama Allah, nggak bisa kita begitu. Jadi kalau ada keberhasilan di Ramadan kita udah nggak usah agul, nggak usah merasa gue gitu loh, nggak. Begitu dicabut nikmat duduk sama Allah setelah itu mah boro-boro sejam 1 juz ya Bu ya, harus sambil jalan-jalan, harus sambil peregangan, sambil ini itu. Walhasil berapa hari nggak ke masjid karena nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Gak ada kontribusi kita tuh, nggak ada. Semuanya juga dikasih sama Allah. Hidayah kita untuk baca Quran, hidayah kita untuk buka Quran, semuanya dikasih Allah. Kedua-duanya itu harus diistighfarin. Kegagalan, kesalahan, keberhasilan, kesuksesan harus diistighfarin. Kenapa Bu Sufi? Kalau yang salah ditasbihin, diistighfarin wajar. Lah ini yang sukses kok harus diistighfarin? Kita berhasil 5 kali hatam misalnya. Emang dijamin benar semua gitu? Kita selesai 30 hari, emang dijamin puasanya bersih semua dari gibah, dari sum'ah. Kita full tarawehnya 30 hari nggak ada yang bocor. Jangan-jangan ketika kita nyelek itu apa? Nyela gitu ya, ada orang yang itu tempat saya si ibu kalah kadidinya, jangan-jangan ada yang begitu. Jangan-jangan ketika kita taraweh ngelihat orang, si ibu etam di didinya we padahal kata Rasul teh nggak boleh tahu nandain tempat sholat teh. Ayo. Nggak mungkin banyak atau dosa kita teh niatnya maka masjid, tapi dosa-dosa yang nggak kerasa itu bisa jadi ngotorin hati kita kan. Kalau kita bikin rumah misalnya, ini bukti kenapa yang baik-baik itu juga harus diistighfarin. Kita bikin rumah jeng jadi, tetap harus istighfar. Siapa tahu ketika kita itu tukangnya ini lantai ada sebelah yang lagi sakit. Ada ibu-ibu yang ngegendong anaknya begitu ditidurin terus si emangnya gedok bangun lagi, kita nggak tahu.
Jangan-jangan air bekas adukan yang ngalir ke rumah orang, orangnya gerundel. Kita nggak tahu. Makanya kata Allah, istighfarin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini semuanya dalam rangka evaluasi supaya kita tahu kita sudah mencapai indikator. Oh, ini guru pisannya, indikator capaian kalau kata guru mah gitu ya. Ada yang guru di sini? Ada KD-nya, ada kompetensi dasarnya tuh apa sih gitu. Nah, sebelum kita ngelis kompetensi dasar indikator ketercapaian kita di bulan Ramadan, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya di bulan Ramadan itu yang ditetapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187, paling tidak ada 3 goals, 3 tujuan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama apa Bu? La'allakum tattaqun. Yang kedua, nah yang populernya cuman itu ya Bu ya. Yang populernya cuman la'allakum tattaqun. Padahal mah ada 3 Bu. Apa aja Bu? Oh ini papan tulisnya udah harus dibersihin pakai thinner ya. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Yang kedua la'allakum tashkurun. Yang ketiga la'allahum yarshudun. Ini 3 goals dari Ramadan. Jadi Ramadan itu sangat mungkin membuat kita takwa, bersyukur dan jadi orang yang rasyid. Apa itu takwa? Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan takwa itu seperti pelajaran kita dulu ya waktu SD SMP. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Apa itu syukur? Bu, catatannya dibuka lagi Bu. Saya sudah jelasin berapa kali. Ibu lawan dong Bu, pakai dalil. Gak apa-apa Bu Sufi, diulang aja, Allah juga ngulang-ulang ayat. Itu ada jemaah saya begitu, saya bilang, enggak saya enggak akan ngulang lagi, ini kan udah dibahas ya sama saya. Terus dia ngacung, apa Bu Sufi, Allah aja ngulang berapa kali tuh di dalam surat Ar-Rahman katanya gitu. Syukur itu menerima pemberian Allah, menggunakan pemberian Allah sesuai ketentuan Allah sehingga Allah merasa ridho, merasa puas dengan pemberiannya, lalu Allah berkeinginan untuk menambahkan nikmatnya, itu syukur. Panjang amat. Intinya syukur itu adalah yang paling inti dari syukur itu adalah menggunakan pemberian Allah sesuai ketentuan Allah. Dah. Tuh. Kayak tadi ya, kalau ibu ngasih pasmina kepada saya, kalau saya nggak ngerti itu teh pasmina mahal, saya nggak punya ilmu tentang pasmina itu apa, lalu pas saya jembrengin naon, itu kotak persegi panjang, oh kekeset dia mah, saya bikin kekeset, ibu mau ngasih lagi nggak sama saya? Nggak akan. Tapi kalau pasmina itu pas saya ceramah saya pakai, pas ibu lihat saya di TikTok, Bu Sufi ngonten. Kira-kira abis itu ibu pengen ngasih lagi gak ke saya? Besok-besok mah jangan cuman pasmina kayaknya teh ya sama gamisnya. Puas gak? Puas. Seneng gak? Seneng. Itu syukur.
Gimana caranya Allah merasa puas kepada kita? Ketika Allah melihat nikmat yang Allah berikan itu dipakai apa sama kita? Itu syukur. Apa syaratnya syukur? Kata Imam Ibnu Qayyim, yang syaratnya syukur tuh ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu bahwa itu tuh nikmat yang besar. Itu tuh mahal. Kenapa saya tadi nggak pakai pasmina pas ceramah? Malah saya pakai keset. Karena saya nggak punya ilmu. Saya nggak punya pengetahuan bahwa itu tuh pasmina mahal. Yang bentuk panjang persegi panjang tuh nggak selamanya cuman kekeset. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak punya ilmu tentang mahalnya pasmina itu, dan saya tidak punya ilmu bagaimana cara pakai pasmina. Jadi kalau kita mau bersyukur dengan nikmat Allah, kita harus tahu seberapa mahal nikmat itu. Supaya kita bisa melakukannya, mensyukurinya dengan benar. Dah susah tuh Bu. Saya 51 tahun tidak pernah secara sengaja bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas sempurnanya tulang pubis saya. Tahu tulang pubis? Tulang kemaluan. Sampai di usia 51 tahun Allah takdirkan saya jatuh. Lalu tulang pubis saya retak, dua-duanya kiri kanan. Jadi tulang kemaluan kita tuh, tulang pubis perempuan tuh kayak kupu-kupu Bu. Kayak kupu-kupu dua kiri kanan. Nah punya saya retak ke sini 3 cm, retak ke sini 3 cm. Apa hasilnya? Saya terlentang 3 bulan. Baru saya dapat ilmu betapa mahalnya tulang pubis yang sempurna. Mau pipis susah, mau BAB susah, mau jalan susah, miring aja susah. Boro-boro ngelayanin suami. Baru setelah kejadian itu kemudian ketika saya toharoh, saya mendapatkan nikmat sambil bersyukur di dalam hati. Ya Allah, alhamdulillah, sempurna. Ketika terjadi itu, Masya Allah, dokternya aja bingung. Pas ngeliatin ronsenan diapain ya. Mau digips susah. Mau dioperasi dipasang pen juga susah, ngebukanya lagi. Akhirnya kata dokter, bisa sih Bu pakai digips, pakai celana yang di custom terbuat dari besi. Gusti, lamun saya mau pipis sek BAB gimana? Coba bayangin. Nikmat yang nempel di kita tiap hari puluhan tahun Allah kasih, nggak pernah kita syukuri secara sengaja. Kenapa? Kita nggak punya ilmu. Ibu gak usah ngalamin, cukup dari saya aja. Sok, abis itu saya kalau toharoh, ya Allah nikmat banget. Ada yang nyaranin ke Cimande Gerabu Sufi cina. Yuk ke Cimande kalau patah tulang tangan dielus-elus si Abah. Saya seumur-umur sampai usia berapa tahun waktu itu ya ketemu sama seorang jamaah. Gak pernah sengaja bersyukur pada Allah, ya Allah alhamdulillah pita suara saya normal. Alhamdulillah air ludah saya normal. Jamaah saya sakit, saya tengok ke rumah sakit. Lehernya merah. Kata saya, kenapa Bu? Ya nih Bu Sufi. Terus saya gak sengaja pegang badannya kan, namanya itu dielus. Wow, teriak-teriak, kenapa Bu? Lalu kata dia, setiap ada yang ngegesrek di kulitnya, dia kesakitan. Saya bilang, emang sakitnya apa sih Bu? Lah, apalah bahasa biologinya nggak ngerti saya. Intinya mah sakitnya teh kelenjar air ludahna pakusut. Tahu pakusut? Kusut. Ada yang kusut kelenjar air ludahnya. Yang harusnya lurus-lurus semua tuh, yang membuat air ludah kita keluar secara otomatis. Saya pulang gitu, nengok tuh nangis, ya Allah. Saya nggak pernah secara sengaja bersyukur terima kasih dengan kelenjar air ludah yang normal. Akhirnya teman saya ini dibawa ke Jakarta karena di Bogor nggak bisa ditangani. Dioperasi di Jakarta puluhan juta, itu tahun ada 10 tahun 15 tahun yang lalu. Gimana supaya kita bisa bersyukur? Ketahui bahwa nikmat itu mahal.
kita tidak bersyukur secara sengaja satu persatu begitu bangun, ya Allah alhamdulillah saya masih bisa bangun, bisa jalan. Coba sampai misalnya nauzubillah min dzalik. Teman saya waktu itu suaminya siapa? Jamaah di Sentul juga. Bu Sufi saya nggak bisa datang ya taklim, kenapa? Saya bilang suami saya bangun tidur tiba-tiba nggak bisa gerak, terus dia bilang nggak bisa lihat apa-apa. Pulang dari kantor jam 8 malam nggak kenapa-kenapa nyetir sendiri. Bisa nggak buat Allah kayak gitu? Gampang banget. Tapi nikmat yang mahal itu jarang-jarang kita syukuri. Kenapa? Karena tiap hari ada, dikasih gratis tanpa kita berdoa dulu, betul gak? Ya Allah Karim. Pantas kata Allah di dalam Al-Quran, ya orang yang bersyukur itu sedikit, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur tuh benar-benar bersyukur. Kenapa? Kita gak punya ilmu tentang dahsyatnya nikmat yang ada di dalam diri kita. Saya tetangga nengok sakit. Sakitnya kanker pita suara. Akhirnya mulutnya gak bisa lagi dipakai nelen, dibolongin dari sini. Kankernya turun ke sini, dibolongin dari dada. Kankernya turun ke dada, dibolongin dari perut. Akhirnya meninggal. Ratusan juta habis. Ya Allah, saya gak pernah bersyukur secara khusus betapa nikmatnya pita suara normal. Baru parau-parau dikit aja kita udah kalang kabut. Ternyata pita suara itu sebegitu dahsyatnya. Jadi ya kalau ada yang dikit-dikit dalam masalah hidup bla 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 gitu ya, udah tinggal dititenin aja, nikmat di dalam tubuh kita masih banyak. Makanya kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Di surat apa itu? Surat Al-Balad. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jelema teh ngegrundel aja. Manusia tuh kebanyakan mengeluh terus kata Allah teh gitu ya. Maka sama Allah disentil. Kan kamu teh udah dikasih dua mata, udah dikasih lidah, udah dikasih mulut, udah dikasih hidayah, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Jadi kalau ada kasusnya mbok yao gitu kalau kata orang Jawa mah. Gak usah ngeluh. Ada yang suaminya di PHK, anaknya sakit, tagihan kontrakan gitu. Terus saya bilang, mau gak suaminya dikasih kerjaan, anaknya sembuh, SPP ada yang bayarin, rumah ada yang ngasih, hutang ada yang bayarin, tapi matanya dua-duanya diambil, mulutnya dimingkemin sama Allah gak bisa kebuka. Mau nggak? Gak mau atuh Bu Sufi. Berarti bobot nikmat pada tubuh kita itu jauh lebih berat daripada bobot masalah kita. Masalah malah kalau kata Eros Jarot mah apa Bu? Ada yang tahu? Nggak seumuran nama saya berarti. Badai pasti berlalu, tar juga lewat. Waktu gak pernah diem pada masalah. Seberat apapun masalah kita, jama muter terus, betul? Syukur. Yang ketiga goal dari Ramadan kita apa? Rasyid. Apa itu rasyid? Apa Bu? Cerdas. Kalau coba lihat, ini kan di ayat 183 ya. Di Al-Baqarah, ini ayat 185, ini ayat 186. Nanti di ayat 187-nya ada yang punya tisu basah enggak? Mungkin sama tisu basah bisa. Nanti di ayat 187-nya ada lagi tuh la'allakum tattaqun. Sini. Ini aja nih. Alhamdulillah. Jadi kata Allah, setelah Allah jelaskan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun, dikunci lagi di ayat terakhir tentang Ramadan yaitu ayat 187, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kata Allah. Sudah Neng. Kalau dalam konteks seperti ini kata guru saya gini Bu,
Kan pertama disebut takwa, yang kedua syukur, yang ketiga rasyid, keempat disebut lagi tuh takwa. Itu artinya apa? Artinya takwa ini yang paling penting di antara semua ini. Kalau modelnya kayak begini, artinya orang kalau takwa dia harus syukur, harus rasyid. Coba kita perhatikan. Benang merah dari 3 kata ini, takwa, syukur, dan rasyid, itu adalah takwa. Apa tadi takwa? Melakukan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Sekarang syukur. Tadi apa syukur? Menggunakan pemberian Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Syariat. Ketentuannya apa? Yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Kalau kita dikasih harta, perintahnya gimana? Pakai ibadah, bukan dipakai judi, bukan dipakai riba, bukan dipakai maksiat, kan gitu. Berarti syukur itu menjalankan semua yang diperintahkan Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Sekarang rasyid. Apa itu rasyid? Rasyid itu kalau ibu lihat di terjemahan, coba saya lihat di sini terjemahannya apa ya. Biasanya di terjemahan itu rasyid la'allahum yarsyudun itu diterjemahkannya adalah supaya mana ya? Di ayat 186. Di ayat 186. Agar mereka memperoleh kebenaran. Kebenaran itu apa? Syariat Allah. Jadi orang yang pinter itu dalam tafsir yang saya baca, orang rasyid itu adalah orang yang cerdas, yang dia bisa menemukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang rasyid itu adalah orang yang cerdas, dia akan mengambil yang terbaik. Coba misalnya gini, ibu mau ngambil yang mana? Diskon 50% plus 20 atau diskon 70%. Iya kan? Kalau kita cerdas, kita pasti akan ngambil yang terbaik. Karena diskon 50 plus 20 itu artinya 50% dari harga awal, lalu 20% dari harga setelah didiskon 50, kan gitu. Tapi kalau 70% berarti 70% dari harga awal. Mau yang mana yang ibu ambil? Yang 70% kan. Nah, orang cerdas kan gitu. Dia akan selalu mengambil yang terbaik. Kira-kira kalau sore-sorenya habis sholat asar, rumah udah rapi, anak udah beres, buat menyambut kedatangan suami, kopi segala macam udah siap. Enaknya ngapain ya? Coba, enaknya ngapain Bu? Dalam hati bilang, buka coba Quran, tilawah atau remote tilawah atau remote tilawah atau HP tilawah atau HP. Orang yang rasyid pasti akan memilih sesuatu yang paling benar, paling menguntungkan, paling baik buat dia. Itu orang rasyid. Lihat ayat 186. Sebelum Allah mengatakan la'allahum yarsyudun, Allah mengatakan, kan ini ayat tentang doa ya. Puntennya jadi jelebat-jelebet miknya. Sebelumnya Allah katakan falyastajibuli wal yu'minubi. Maka kata Allah, penuhi dulu permintaanku. Karunya mustaminya bising kaget. Udah mau saya beledak-beleduk. Kata Allah, ikuti dulu perintahku. Kalau ikuti perintah Allah berarti apa? Melakukan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Falyastajibuli wal yu'minubi, dan berimanlah kepadaku, pasti kamu bisa jadi orang yang cerdas, kata Allah. Jadi cerdas itu ketika kita mengetahui mana sih yang diminta oleh Allah, mana sih yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita melakukannya dengan keimanan, itu baru cerdas. Orang yang beriman kan akan tahu ya,
kira-kira kalau saya pegang remote, pan eta drakor teh kerame-rame nanya, sinetron teh lagi rame, kira-kira kalau malaikat ngeliatin saya nonton drakor sama ngeliatin saya baca Al-Quran, kira-kira malaikat nyatetnya apa ya? Orang yang rasyid, orang yang cerdas, dia akan ngambil yang paling baik. Bisa nggak ngambil yang paling baik kalau nggak beriman? Nggak bisa. Kalau nggak beriman, bodoh teuing. Belum tentu juga ada malaikat yang nggak kelihatan juga. Kalau nggak iman, dia nggak akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau beriman pasti setelah kita tahu yang terbaik, kita akan melakukannya. Itu dilatih oleh Allah di bulan Ramadan. Jadi sederhananya, kalau beres Ramadan kita makin bisa memilah dan memilih amal yang baik untuk kita, sukses insya Allah. Kemarin saya terharu banget, ada seorang jamaah bilang, kan dalam sebuah pertemuan kecil dalam sebuah halakoh saya mengevaluasi jamaah. Ayo sharing tahadus bin ni'mah, kira-kira amal soleh apa yang nanti di yaumil akhir bisa kita, kan nanti itu kita akan begini Bu, nanti itu kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan dipanggil oleh Allah, lalu Allah tuh bilang ini kurang lebih ya terjemahan sederhana saya, coba mana amal unggulan kamu teh gitu. Nanti itu kita akan ditanya itu Bu. Dan boleh jadi kita masuk surga itu karena amalan unggulan itu yang Allah ridho pada kita. Saya pernah ditanya sama seorang sahabat begitu, Bu Sufi kalau Bu Sufi nanti ditanya begitu, Bu Sufi mau jawab apa? Gak bisa jawab, saya nangis. Naon coba tuh amalan unggulannya? Sholat masih ingat kompor belum dimatiin. Ngaji berasa udah keren banget bisa hafal hatam 1 bulan. Udah dah. Nah ini saya evaluasi itu di grup. Ada salah satu anggota yang membuat saya terenyuh banget. Saya mah Bu Sufi pencapaiannya sederhana, jangan diketawain ya katanya gitu. Iya gak apa-apa, tahadus bin ni'mah saya bilang. Kan tahadus bin ni'mah tuh fa'amma bin ni'mati rabbika fahadis. Ketika Rasulullah bertanya, siapa yang tadi malam tahajud? Abu Bakar ngacung. Siapa yang tadi pagi udah bantu istrinya? Abu Bakar ngacung. Gitu ya, tahadus bin ni'mah. Emang apa saya bilang pencapaiannya? Dia bilang sebelum Ramadan saya tuh susah banget untuk ba'diyah isya kata dia. Padahal ba'diyah qobliyah itu kalau kita rutin jaminannya rumah di surga. Saya tuh susah banget Bu Sufi untuk ba'diyah isya. Kan kebayang ya sehari capek kerja gitu Bu. Dia bekerja pulang malam, itu maghrib nunggu isya tuh udah berjuang keras tuh. Jadi isya tuh udah gitu. Tapi alhamdulillah Bu Sufi Ramadan ini saya bisa katanya ba'diyah isya, kayak gimana gitu. Mungkin buat ibu-ibu, ba'diyah isya doang gitu ya. Itu mah tuh gak berat-berat banget kali. Ada kali orang yang begitu ya. Tapi ternyata ada orang yang buat ba'diyah isya tuh setelah dia berjuang mencari nafkah, dia susah banget sampai dia katakan itulah prestasi Ramadan saya. Kata saya, insya Allah itu adalah margin, selisih yang terukur ya. Sebelum Ramadan gak bisa ba'diyah, setelah Ramadan dia bisa ba'diyah. Walaupun mungkin cuman perkara yang sepele buat kebanyakan orang, saya bilang itu keberhasilan. Semoga Allah istiqomah. Istiqomah kan dia dalam kebaikan itu kan. Nah itu rasyid. Jadi takwa, syukur, rasyid. Mainstreamnya apa? Mainstreamnya takwa. Iya kan? Syukur juga kan berarti takwa. Kita pakai barang, pakai nikmat, enggak dipakai maksiat kan? Dipakai ibadah. Rasyid juga kan berarti takwa. Karena kita hanya memilih yang benar, memilih yang baik. Nah sekarang kita list. Takwa enggak ya aku? Untuk ngelis kita kira berhasil enggak? 1. Di dalam surat Al-Baqarah, sebentar, sampai jam berapa Neng Amel? Jam 11. Kalau sampai jam 11 berarti nggak ada tanya jawab ya. Kalau mau ada tanya jawab saya stop sampai di sini, nanti tanya jawab. Yang akan saya paparkan adalah ciri-ciri takwa di dalam Al-Quran tuh kayak apa sih gitu. Gimana Bu, mau tanya jawab aja atau mau ini?
Lanjut aja ya, tanya jawaban di WA aja ya 081398704579 ya, atau di DM ke @Sufi. Nanti saya jawab di TikTok. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat 2 sampai 5 Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa nih ya. Allah nyuruh kita takwa, la'allakum tattaqun, tapi Allah kasih clue-nya. Kayak gimana sih takwa teh? Al-Baqarah ayat 2 kata Allah, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang takwa. Yang gimana yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang takwa itu imannya kepada perkara yang gaib kuat banget. Apa itu yang gaib? Jangan bayangkan gaib itu sundal bolong, kalong wewe, juri, naon apa enggak ya. Allah tuh gaib, malaikat tuh gaib, surga neraka gaib, pahala tuh gaib, malaikat tuh gaib. Kalau kita enggak beriman, alah enggak kelihatannya, belum tentu ada surga, belum tentu ada neraka. Kira-kira mau pilih-pilih amal enggak? Enggak, sembrono aja. Kalau tidak beriman bahwa di sebelah kita ada malaikat, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun, tidaklah kamu keluarkan satu huruf dari kata-katamu kata Allah kecuali aku siapkan malaikat yang raqib, yang deket banget, yang atid, yang teliti banget. Huruf loh, bukan kata. Karena sekarang ada huruf yang menyakitkan, ada huruf yang menggembirakan. Ya kan? Coba kalau ibu presentasi sesuatu misalnya di grup yang menurut ibu teh membanggakan, tiba-tiba teman ibu bilang nulis tuh di chat WK, WK, WK. Bahagia enggak? Sakit hati. Padahal itu enggak ada artinya kan? Tapi punya rasa, punya arti. Kalau kita nggak beriman bahwa ada malaikat sebelah kita yang nyatet semua huruf dari mulut kita, mau tahan gibah gak? Mau tahan bohong gak? Nggak akan. Bohong aja, orang belum tentu ada malaikat kan gitu. Makin beriman kepada perkara yang gaib, makin baik amal dia. Wa yuqimunas shalah, dan orang bertakwa itu orang yang ajak di dalam salatnya. Sehat dia sholat, sakit dia sholat, salse dia sholat, sibuk dia sholat, di rumah dia sholat, di perjalanan dia sholat, enggak lagi hajat sholat, lagi hajat juga sholat. Karena banyak juga yang lagi hajat kagak sholat. Iya kan? Sayang soalnya make upnya 2 juta. Lagi sakit dia sholat, lagi sehat dia sholat, lagi gak punya duit khusyuk, lagi punya duit apalagi. Yuqimunas shalah. Sederhana aja, kalau kita mau ngukur ketakwaan kita hari ini, ada yang berubah enggak sholat kita? Kuantitasnya, kayak tadi asalnya enggak bisa ba'diyah isya jadi bisa. Kuantitasnya nambah enggak? Kemarin-kemarin enggak bisa duha, sekarang duha. Kemarin-kemarin tahajud tuh berat banget, ternyata kemarin tarawih 11 rakaat gampang. Ya Allah kuatkan saya tahajud 3 rakaat aja, enggak apa-apa deh, seminggu 3 kali 2 kali. Tapi berat Bu Sufi, witir deh sebelum tidur, witir serakaat aja sok, kalau kagak malu sama Allah. Udah wudu kan mau tidur wudu. Takut gak kebangun ntar, gelar sajadah dulu deh bentaran. Niat sholat witir, 1 rakaat aja udah. Ada margin gak? Ada. Kemarin kagak pernah witir, sekarang witir. Tuh margin tuh, kuantitas. Kualitasnya, ya Allah ternyata nikmat juga ya kalau sholat sambil ngerti artinya. Kemarin pas Ramadan ada yang ngajarin doa iftitah. Adem banget ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahan seperti telah Engkau jauhkan antara timur dan barat. Masya Allah. Kalau gitu sekarang saya mau belajar deh arti-arti bacaan sholat. Bacaan di antara 2 sujud itu kalau difahami anyep banget Bu. Adem banget tuh ke hati. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Awalnya ampuni, ujungnya apa? Wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Ya Allah.
Itu tadi kuantitas, ini kualitas. Kemarin Maya saya kalau tilawah teh, kalau sholat teh cuman kulkulan kulkulan. Geser dikit ina atau ina. Ternyata bisa ya dengerin terawih yang baca surat Sabihisma, Al-Muluk. Nah, tingkatin dah kualitasnya sekarang sholatnya. Itu mah rahasia pribadi masing-masing ya Bu. Tapi baru akan jadi kemajuan kalau kita lakukan. Saya berharap setelah ini ya diam-diam kagak apa-apa lah ya. Diam-diam habis ini saya mau sholat duhanya 4 rakaat dah. Habis Ramadan, ya Allah semoga Engkau catat saya sebagai orang yang bertakwa, yang kualitas sholatnya diperbaiki setelah Ramadan. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang bertakwa itu orang yang rajin berinfak. Ini di berbagai ayat infak ada terus Bu. Nanti saya jelaskan ayat-ayat yang lainnya. Yang selalu ada di ciri orang bertakwa itu infak. Kalau yang lain ada di ayat ini enggak ada, di ayat ini enggak ada, di ayat ini ada. Tapi kalau infak selalu ada. Nanti saya tunjukkan. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa itu beriman kepada semua yang telah Allah turunkan, baik pada kitab-kitab yang terdahulu, apalagi kitab terakhir yaitu Al-Quran. Sepahit apapun kita mendengar ayat itu, tapi kita ridho, seberat apapun ayat itu, tapi kita ridho dan kita beriman bahwa itu ayat yang paling benar dari Allah, itulah orang bertakwa. Kejam banget sih Bu Sufi, Al-Quran ada kisos segala. Kan kayak kejam banget ya, yang bunuh boleh dibunuh lagi. Kalau misalnya ada orang membunuh keluarga kita, maka kita boleh membunuh orang yang membunuh keluarga kita itu. Boleh dalam Islam. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dirajam atau dijilid. Sadis banget ya Islam teh menisarkas. Tapi itu udah dalam Al-Quran, kita harus yakin bahwa itulah yang paling benar, itulah yang paling baik. Bahwa kemudian akal kita, perasaan kita, nafsu kita belum bisa menerima sepenuhnya, itu karena kebodohan kita, bukan karena salahnya Al-Quran. Ciri berikutnya orang yang beriman itu, wabil akhirati hum yuqinun. Akhirat itu gaib gak? Kenapa di sini disebut lagi? Jadi kata guru saya gini, kalau sesuatu yang umum sudah disebut, gaib itu kan umum ya. Allah, gaib, malaikat, nabi, akhirat, surga, neraka itu gaib semua. Kalau sesuatu yang di umum sudah disebut, lalu disebut ulang yang spesifik, yang khusus, itu berarti penting banget kita nge-highlight sesuatu yang khusus itu. Kalau kita beriman kepada hari akhir, bahwa Allah menyediakan hari akhir yang akan menghisap, yang akan memeriksa semua perbuatan kita, maka dalam menjalankan yang tadi tuh, beriman kepada yang gaib, sholat, infak, ngaji, kepada Al-Quran, itu akan lebih kenceng karena kita bukan hanya beriman kepada hari akhir tapi yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Itu ciri orang bertakwa. Yang pertama apa? Beriman kepada yang gaib. Apa tadi beriman kepada yang gaib? Yakin dengan semua ketentuan Allah tentang perkara-perkara yang tidak kita terlihat dan itu akan memperbaiki amal kita. Wa yuqimunas shalah, orang yang takwa itu yang ajak dalam sholatnya. Orang yang bertakwa itu mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang rajin berinfak, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan orang yang yakin kepada hari akhir. Berikutnya ciri orang yang bertakwa, saya hanya sampai surat Al-Imran aja ya, selebihnya ibu cari di Al-Quran. Ini juga Al-Baqarah cuma saya ambil satu. Di dalam surat Al-Imran ayat 16-17. Ibu bacanya dari ayat 15 ya. Kalau nanti di rumah ibu baca dari ayat 15. Jadi di ayat 15 itu Allah menyebutkan bahwa surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Dan seterusnya ila akhir ayat.
Untuk orang-orang bertakwa Allah siapkan, kata Allah, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan seterusnya. Itu di ayat 15. Di ayat 16-nya Allah sebutkan, siapa sih orang bertakwa itu? Surat Ali Imran. Alladzina, kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yaquluna, yang berkata. Di situ Ibu di terjemahannya apa? Yang berdoa, oke. Yang berdoa dengan doa ini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Tidak salah kalau itu diartikan berdoa. Tapi kalau dilihat dari zahir ayatnya, yaqulu itu artinya berkata. Jadi di dalam ayat ini para ahli tafsir mengatakan bukan cuman berdoa. Kalau cuma doa gini, Robbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, eta mah gampang, semenit juga bisa diapalin. Bisa kan? Coba. Robbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ada yang belum hafal? Yuk, saya bantu hafalin. Robbana innana, sesungguhnya kami, ya artinya, amanna, kami beriman, faghfir lana, apa kira-kira faghfir lana artinya? Ampuni kami, dzunubana, bukan junubana ya, dzunub itu artinya dosa, dzunubana, waqina, dan jauhkanlah kami, azabannar, dari api, Rabbana amanna faghfir lana ini teh lagi pada saum semuanya meni sararahdu sok yang serius Rabbana ya. Itu namanya kuantum tahfiz. Ngapalin dengan gerakan sambil hafal ayatnya, sambil hafal artinya. Gerakannya gimana Bu? Terserah Ibu aja, itu juga saya ngarang sendiri. Kalau cuman doa itu gampang tuh, buktinya belum 1 menit Ibu udah hafal. Apakah orang yang berdoa dengan doa itu otomatis disebut takwa? Ternyata tidak. Para ulama mengartikan kata yaqulu itu artinya berkata. Kalau berkata itu declare, misalnya gini, Bu insya Allah besok saya datang. Lalu panitia bilang, kata Bu Sufi bilang dia datang insya Allah. Saya dibilang datang nggak kalau nggak datang? Kalau misalnya saya cuma ngomong nih, tapi saya nggak datang ke acaranya, kata panitia, Bu Sufi bilang dia akan datang. Saya baru dibilang datang kalau saya datang. Kalau saya ngomong doang, dibilang datang enggak? Enggak. Kalau cuma bilang Robbana innana amanna, tapi dia tidak beriman, dia bilang saya beriman nih. Tapi pas disuruh sholat dia enggak sholat. Dan tidak yakin itu perintah Allah, disuruh sedekah dia enggak sedekah, dan tidak yakin itu perintah Allah, beriman enggak? Enggak. Makanya ditafsirkan yaqulu di sini bukan cuman berdoa, bukan cuman berkata, tapi dia menunjukkan melakukan keimanannya. Kayak ya perform aja gitu. Saya ini direktur loh. Berarti dia harus seperti direktur dan dia memang direktur gitu. Lalu lihat orang bertakwa itu ketika dia mengakui keimanannya, setelah mengakui keimanan apa yang dikatakannya? Faghfir lana. Ya Allah, enggak begini. Ya Allah, innana amanna, saya teh beriman, masukin surga atau ya Allah atas iman saya, enggak. Robbana innana amanna, ya Allah saya tuh beriman. Setelah itu apa? Faghfir lana. Kenapa
Kenapa begitu? Karena di dalam menjalankan keimanan kita kadang-kadang gak nyambung, gak cocok antara mulut dengan kelakuan, ya kan? Karena dalam keimanan kita banyak salahnya. Kita beriman bahwa semua perkataan itu dihisab oleh Allah. Tapi ada gak berimannya, kadang-kadang lupa perasaan teh Allah gak denger. Banyak sekali dosa kita dalam keimanan kita. Dalam pengakuan iman kita banyak melakukan dosa. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nih kalau buat saya pelajarannya ayat itu begini. Kita tuh harus asyhad, harus tunjukkan keimanan kita kepada Allah, tapi kita juga harus meminta ampun kepada Allah kalau dalam melakukan keimanan itu kita banyak salah. Ciri berikutnya orang bertakwa di dalam ayat ini, yang kedua adalah as-sabirina. Dilatih enggak oleh Allah di bulan Ramadan? Dilatih banget. Jadi penyabar, bukan orang yang sabar. Saya kasih highlight ya. As-sabirin itu bukan orang yang sabar, tapi orang yang penyabar. Beda kan? Saya sering bilang gini, kalau saya di majelis ini, ngahaleung jika tadi gitu ya, hatta sampai selesai satu lagu misalnya saya nyanyi. Keluar ibu ceramah, Bu Sufi. Tadi siapa yang ceramah? Bu Sufi. Siapa Bu Sufi teh? Ibu mau bilang saya penyanyi atau penceramah? Dah bukan penyanyi, atau Bu Sufi mau walaupun nyanyi kayak mantan penyanyi, iya. Tapi coba siapa? Titi DJ, Krisdayanti, dia malah lagi tidur juga dibilang penyanyi atau ketemu di pasar, itu ada penyanyi. Lagi tidur dibilang penyanyi, lagi jongkok di kamar mandi juga dia mah dibilang penyanyi, padahal gak lagi nyanyi. Paham gak? Beda gak yang sabar dengan penyabar? Jadi orang yang bertakwa itu orang yang selalu sabar. Sabar dalam ujian, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam berperang amar ma'ruf nahi munkar, itu sabar. Sabar nanti ente nungguan datang mitoha gitu. Kan ada yang kalau ada mertua makan meni sabar banget ya sama anak teh. Anak nakal juga, enggak boleh gitu sayang. Begitu mitohana enggak ada. Yang ketiga orang bertakwa itu as-sadiqin. Orang yang sidik, orang yang sadiq itu apa? Di terjemahan ibu diterjemahinnya apa? Orang yang benar. Orang yang sadiq itu di dalam Riyadhus Shalihin diterjemahkan orang yang jujur. Tapi benarnya, sadiqnya, jujurnya orang yang as-sadiq itu bukan jujur versi Indonesia ya. Kalau versi Indonesia kan jujur itu mengatakan apa yang sebenarnya ya. Ada seorang jamaah kayaknya penasaran karena ngelihat Bu Sufi jauh terus dari belakang. Suatu kali beres ceramah itu dia nungguin di depan pintu. Beberapa tahun yang lalu bukan di sini. Terus pas saya lewat dia samperin saya, habis salaman terus dia pegang pundak saya. Dilihat dari atas sampai ke bawah. Ternyata Bu Sufi teh pendek ya, cenah gitu. Jujur gak? Rada-rada dong. Coba kalau misalnya kita tuh nyadar sih kita tuh pendek, pesek, hidung. Untung si ibu teh cuman bilang gitu doang, gak bilang, lu ternyata Bu Sufi teh pendek, bari pendek teh pesek deh, hidung deh gitu ya. Kejujuran dalam versi Indonesia kadang-kadang menyakitkan. Tapi kalau jujur bimakna shadiq itu tidak akan pernah menyakitkan. Siapa yang ditanya, kira-kira aku masuk surga, kira-kira nanti aku ganteng gak di surga? Bukan. Oh, saya kasih contoh gini, kira-kira ini, kalau misalnya ada orang, hidung, betekok, monyong, belok, apa betekok teh? Hitam, pendek, botak, tonggos. Terus dia nanya sama kita, menurut kamu aku ganteng gak? Harus jujur kan, as-shadiq nih. Ibu mau bilang apa?
Kalau pakai versi jujur bahasa Indonesia, ya ganteng lah dilihat dari Monas pakai sedotan gitu. Atau orang yang julid gak punya cermin apa gitu. Tapi kalau shadiq, selama kita soleh di surga kita ganteng semua. Cah, gitu kan. Cakep ya? Itu shadiq. Jadi orang yang shadiq itu orang yang melakukan kebenaran yang dia yakini. Di dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan shadiq itu kurang lebih misalnya begini. Kalau pas lagi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang lagi tanggung nih sinetronnya yang lagi seru-serunya. Keyakinan kebenaran apa yang kita yakini dalam hati? Matiin atau tetap nyala? Ceritanya kita soleh dulu Bu. Matiin kan? Kebenaran yang kita yakini itu dimatiin terus kitanya tidur apa wudu? Wudu. Kalau kita shadiq maka orang itu akan matiin TV lalu kemudian dia wudu, dia sholat. Dia jujur pada kebenaran yang dia yakini. Itu shadiq. Paham ya? Yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah wal qanitina. Orang yang taat. Saya pernah menjelaskan di sini apa bedanya qanit dengan taat. Ta'ah. Harusnya ada yang bisa jawab. Karena saya sudah sering ngisi pengajian pranikah di Sentul, saya juga pernah menjelaskan ini di taklim. Ya, siapa yang mau jawab? Neng Amel baru kemarin ya saya jelasin di sana. Ayo kalau nggak bisa jawab awas. Apa qanit? Apa bedanya qanit dengan taat? Iya, benar. Di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia mah dua-duanya diterjemahkannya taat. Terus apa pentingnya tuh Allah membedakan kata kalau itu artinya sama? Pasti ada beda. Kalau taat itu begini Bu, taat itu melakukan sesuatu plek-ketiplek seperti yang disuruh. Udah pokoknya sholat zuhur 4 rakaat. Jangan dikurangi, jangan ditambah gitu ya. Kalau suruh saum Ramadan ya udah saum gitu. Mau gerundel kek, mau merasa terpaksa kek, mau merasa berat, pokoknya lakukan aja itu taat. Kalau qanit melakukannya itu dengan rasa senang, tanpa pamrih, ringan, bahagia, itu qanit. Di dalam Al-Quran saya menemukan ada 2 qanit itu. Yang pertama kepada Allah, yang kedua pada suami. Cuman 2 itu. Taatan kepada yang lain itu menggunakan kata taat, tapi kepada Allah dan kepada suami di dalam Al-Quran itu menggunakan kata qanit. Lihat di surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun. Bukan mutiatun, bukan. Orang istri solih itu yang kepada suaminya taat tapi dengan qanit. Udah paham ya bedanya ya? Paham gak Bu bedanya? Nih bedanya qanit dengan taat nih. Saya kasih contoh kepada suami kayak gimana. Kalau misalnya kata suami membangunkan jam 1 malam. Ini selalu saya kasih contoh soalnya yang paling relate. Jam 1 malam, Neng. Bikinin mie rebus dong. Pakai telur 1, pakai cabai 3, pakai sosis 1, pakai bakso 5. Kudu harus begitu. Nah, kalau taat dibikinin tuh telur 1, cabainya 5, sosisnya 1, baksonya 5 gitu. Persis. Tapi kalau qanit itu bisa jadi begini. Nih udah jadi udah segini enggak kira-kira, enggak usah tidur. Suaminya makan. Itu taat. Dilakukan apa yang diminta suami. Sampai speknya tuh plek-ketiplek. Telurnya enggak sepotong, 1. Baksonya enggak 3, 5 gitu. Tapi kalau qanit dilakukan plus rasa bahagia. Apa Mas? Bikinin mie rebus. Jam berapa ini? Jam 1. Masya Allah, suamiku jam 1 masih ngasih pahala. Terima kasih.
Dilakukan nggak bikin mie-nya? Dilakukan, sama kan dengan yang taat. Bedanya tuh di feel-nya. Jadi qanit itu ketaatannya kepada Allah tuh nggak merasa berat, nggak merasa gerundel, nggak merasa saya teh udah sholat Bu Sufi tapi tetap aja hidup saya kayak begini. Enggak. Itu qanit. Paham ya? Beda qanit dengan taat. Jadi kita istri yang qanit atau istri yang taat? OTW qanit. Gitu atuh bilangnya ya. Kalau taat makan gitu dikasih mie-nya tapi bari grunel tuh kira-kira jam 1 nyuruh tapi bari dipang masakeun. Qanit. Wal munfiqina tuh, dan orang yang rajin berinfak. Tadi saya bilang ya, infak tuh ada terus di setiap ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa. Wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima ciri orang yang bertakwa itu adalah yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa ya cirina teh henteu ahli tahajud? Ya kan? Kenapa di sini teh enggak orang yang sholat di waktu sahur, di sepertiga malam, orang yang tahajud? Semoga saya diampuni Allah ya kalau saya salah dalam mentadaburinya. Tapi menurut saya gini Bu, kalau saja ayatnya ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang ahli tahajud, walaupun di ayat lain ada ya, keutamaan tahajud maksudnya. Tapi ini secara spesifik identifikasi orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau seandainya yang sholat di waktu sahur, yang lagi haid masuk kategori ini enggak? Enggak akan bisa. Yang lagi nifas bisa masuk kategori ini enggak? Enggak bisa. Yang lagi safar? Enggak bisa. Yang lagi di rumah sakit? Enggak bisa. Tapi coba bayangkan, yang lagi sakit, yang lagi jaga di rumah sakit, polisi yang lagi jaga, yang lagi haid, yang lagi nifas, yang lagi safar. Ketika melihat di waktu sahur, bisa istighfar semua enggak? Bisa. Baiknya Allah sama kita luar biasa. Harianeun kalau kata orang Sunda mah, harianeun teh naon? Kebangetan kalau nggak diambil tuh udah dikasih seringan itu sama Allah gitu, Masya Allah. Ciri orang bertakwa menurut Allah di dalam surat Al-Imran ayat 16-17. 1. Berdoa dengan doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. 2. Yang bertakwa itu adalah orang yang penyabar. Sudah bisa ya membedakan apa bedanya penyabar dan orang yang sabar. Yang ketiga, orang yang shodiq, orang yang melakukan kebenaran yang dia yakini. Yang keempat, orang yang qanit, orang yang ketaatannya itu dengan rasa bahagia, rasa senang, rasa puas tanpa pamrih. Yang kelima, orang yang bertakwa itu adalah orang yang infak, senantiasa infak. Di dalam surat Al-Imran masih nanti ayat 135 yang saya jelaskan, infaknya seperti apa? Seperti tadi di dalam surat apa? Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang bertakwa itu infaknya fis sarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit. Kaya dia infak, miskin dia infak, awal bulan dia infak, akhir bulan dia infak. Usahanya untung banyak dia infak, usahanya bangkrut sekalipun dia infak. Coba lihat di doa pembebas hutang. Apa yang dilakukan? Salah satunya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Orang banyak utang diajarkan oleh Rasul untuk berdoa, ya Allah jauhkan aku dari sifat kikir. Artinya apa? Punya banyak utang harus tetap bersedekah. Gimana Bu Supi banyak utang bersedekah? Karena banyak orang yang punya utang lalu dia nggak berpikir bersedekah tapi ngaroko mah heueuh. Nggak bisa bayar utang, nggak bisa bersedekah, tapi dia bakar tuh duit pakai ngerokok. Bisa pulsa beli pulsa bisa, beli skincare bisa, paribasa nggak bisa sedekah karena punya utang. Enggak, orang bertakwa nggak begitu.
Yang keenam, orang yang bertakwa itu mustaghfirina bil ashar. Nanti Ibu lihat lagi di 135, 133, 135 masih di surat Ali Imran. Orang yang bertakwa itu orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mana ayatnya? 135, 134. Ya. 134, 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang takwa itu menurut surat Al-Imran ayat 134, 135 adalah orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kazimina al-ghaidh. Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan marah. Dilatih enggak di Ramadan? Dilatih. Bukan orang yang tidak pernah marah orang yang bertakwa itu. Tapi dia mampu menahan marah, dia mampu mengendalikan marah, kapan harus marah, kapan harus gak marah. Kalau ada orang yang bilang, ih kamu jelek, marah. Tapi ada orang yang menghina Rasul gak marah, itu salah kaprah. Wal kazibina al-ghaidh wal 'afina 'anin nas. Orang bertakwa itu memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan ya. Apa yang disebut memaafkan itu? Memaafkan itu mengampuni dosanya dan melupakan. Bisa gak? Gak bisa. Susah. Memaafkan itu paling banter, ingatnya tetap tapi tidak nyebut-nyebut, tidak nginget-nginget, tidak memperhitungkan. Waduh berat banget Bu. Bu pinjam mixer, pulang sakit, rusak, maaf ya Bu mixernya rusak. Oh iya Bu gak apa-apa, emang udah lama kok mixernya. Pertama tuh. Kedua pinjam apa lagi, ketiga pinjam apa lagi rusak, keempat kali mau dikasih pinjam gak? Pas lebaran tuh dia datang, Ibu maaf lahir batin. Oh iya sama-sama maaf lahir batin. Nanti ada tetangga baru, jangan dipinjemin, dia mah kalau pinjam suka rusak. Nah itu bukan memaafkan. Kata orang-orang Bu Sufi lamun geus memperagakan gitu meni jiga cenah gitu. Maklum Bu, bekas pemain teater. Wal 'afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza, yang keempat. Yang pertama tadi apa? Infak fis sarra'i wad dharra'i, kemudian menahan amarahnya, memaafkan manusia. Yang keempat, orang bertakwa itu idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan dosa, melakukan keburukan, maka orang bertakwa itu melakukan 3 hal. Ini hari ini banyak banget angka 3 ya? 3 ciri orang tasbih, tahmid, istighfar. 3 goals dalam bulan Ramadan, takwa, syukur, rasid. Sekarang 3 karakter orang bertakwa kalau orang bertakwa itu melakukan maksiat. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi kalau dia melakukan berdosa, lalu dia mengatakan fastaghfar wa dzakarullah. 1, orang yang berdosa itu, orang yang bertakwa itu kalau dia berdosa, pertama dia sebut nama Allah. Yang kedua fastaghfaru lidzunubihim, dia beristighfar atas dosanya. Yang kedua, yang ketiga lam yusirru, dia tidak melanjutkan perbuatannya itu. Nah, yang 2 ini seringlah dilakukan oleh ibu-ibu, oleh kita ya. Kalau anak ada yang nakal, kita sebut ya Allah sih. Ya Allah, disebut nama Allah. Istighfar gak? Istighfar, gimana istighfarnya? Tapi yang ketiga ini gak dilakukan. Apa kata Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu, dia menghentikan keburukannya itu. Dia meninggalkan keburukannya itu. Wahum ya'lamun, karena dia mengetahui bahwa itu teh salah gitu. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu kalau bersalah dia melakukan 3 ini, bukan tidak pernah bersalah.
Apa yang dilakukan kalau bersalah? Sebut asma Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian menghentikan perbuatan buruk itu. Jadi kalau lagi marah sama anak-anak, ingat ya Bu, marahnya yang baik. Karena yang kita sebutnya nama Allah. Ya Allah, gitu sambil melotot satu pantes. Atau istighfar, astagfirullahalazim, bari nyiwit bujur budak. Itu nyambung Bu. Apa astagfirullahalazim artinya? Aku beristighfar, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kabayang tuh Allah mandang kita gimana Bu? Itu orang engkau minta ampunan, engkau minta diampuni, tapi bari molotot. Bingung nanti malaikat Bu. Janganlah. Udah jam 11 nih, korupsi 5 menit. Capek Bu ngomong 2 jam gak berhenti tuh. Belum ngalamin ya. Alhamdulillah. Udah di checklist ya, nah di list ya, di list ciri-cirinya tadi di list ya. Mangga di bumi di list. Terus dibikin di kolom yang berikutnya, dulu kayak gimana, sekarang mau kayak gimana. Kalau mau diketahui kalau nggak mau diketahuin orang ya udah ditutup aja habis ditulis. Sholatnya, iman kepada yang gaibnya, infaknya, tentang Al-Qur'annya gimana, keyakinan kita kepada akhirat gimana, dan seterusnya. Mudah-mudahan checklistnya gara rede ya. Yakin kan, berarti kalau checklistnya gede mah tapi kalau rada hati-hati, aduh saya teh infak sih Bu Sufi, tapi mudah-mudahan insyaallah. Ini mah saya lagi ngajarin diri sendiri Bu. Apa tadi? Takut dibilang orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang beramal menyatukan amal dengan rasa aman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada yang bertanya karena waktunya sudah habis dan saya mau ke tempat lain. Wa'afu minkum ibu-ibu rahmatullah, mohon maaf kalau ada yang khilaf dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di majlis ini dan sebelumnya. Mohon doanya untuk jamaah yang sedang sakit kah? Ibu Arzira Zamhur, Arzita, Bunga Kalista, ini bagus namanya. Siti Rahmawati, Sri Rusmiati, Ustadz Abdul Hai, Ganindra dan Ira Susana, semoga Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allah gugurkan dosa-dosa mereka, Allah berikan mereka rasa ridho kepada takdir Allah. Allah lapangkan rezekinya, rezeki keluarganya untuk berikhtiar semaksimal mungkin biar pahala mereka banyak dari ikhtiar itu. Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan kesehatan yang mudah lagi berkah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afa innal hisab. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga malaikat mengaminkan doa-doa kita, dan kalau kita mendoakan orang lain, malaikat itu akan menjawab, wa alaika mislih, dan bagimu semisal itu. Jadi kalau kita doakan orang lain sehat, sesungguhnya malaikat berdoa semoga kamu juga sehat.
Kalau kita mendoakan orang diberi kemudahan, sesungguhnya malaikat berdoa semoga kamu diberi kemudahan gitu. Jadi jangan sungkan, jangan ngasal kalau kita berdoa mendoakan kesehatan orang lain. Karena malaikat akan mengaminkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.